Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Salsabila Azahra, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Silahkan disimak. Baik, yang pertama adalah analisis framing, yaitu analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas serta membingkai suatu berita, di mana proses yang dilakukan dengan memilih suatu peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari suatu peristiwa melalui kata, aksentuasi kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Dan pada dasarnya metode ini melihat cara bagaimana media bercerita atas suatu peristiwa. Dan frame media dapat dilihat dengan menggunakan analisis framing yang dapat digunakan untuk melihat siapa mengendalikan siapa dalam sebuah struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan dan diuntungkan, serta tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, bahkan kebijakan mana yang harus didukung dan tidak didukung, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat dua konsep dasar analisis framing. Yang pertama adalah paradigma. Terdapat interpretif atau konstruktivistik, di mana sebuah realitas sosial adalah produksi manusia hasil proses budaya, termasuk penggunaan bahasa. Dan yang kedua adalah komunikasi, yaitu produksi makna, di mana wacana media merupakan konstruk dari budaya kultural. Pada konsep dasar ini, terjadilah proses konstruksi, di mana surat kabar, majalah, televisi tidaklah objektif. Media selalu menyeleksi bagian-bagian tertentu untuk ditampilkan, dihilangkan, atau ditonjolkan. Baik, selanjutnya ada beberapa model analisis framing menurut Robert Edman, Pan dan Kosici, serta Gasmon. Perbedaan-perbedaan model framing tersebut sudah saya rangkum ke dalam beberapa poin yang tertera pada layar. Singkatnya, pada model Edman menekankan peran media dalam pembingkaian, sedangkan pada model Pan dan Kosici berfokus pada kepemilikan isu dan komunikasi strategis. Sedangkan pada model Gasmon menyoroti pembingkaian dalam konteks gerakan sosial. Jadi, pemilihan model framing bergantung pada konteks penelitian dan tujuan penelitian tertentu. Berikut adapun beberapa contoh kasus dari analisis framing. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberitaan menurut Schumacher dan Rees, yaitu ideologi, kepemilikan media, ekonomi, rutinitas organisasi, serta personal. Baik, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu analisis naratif. Apa sih yang dimaksud dengan narasi? Menurut Kierkegaard, narasi merupakan representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa-peristiwa. Sedangkan menurut Gerald Prince, narasi adalah representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator. Selanjutnya ada konsep dasar analisis naratif. Naratif berasal dari kata Latin nare, yang berarti memberitahu. Nah, tidak semua informasi merupakan sebuah narasi. Bahkan sebuah teks dikatakan narasi apabila terdapat beberapa peristiwa dari peristiwa-peristiwa. Analisis naratif dapat dikatakan sebagai analisis mengenai narasi fiksi maupun non-fiksi. Kemudian, analisis naratif juga berarti menempatkan teks sebagai sebuah cerita sesuai dengan karakteristiknya, serta teks dilihat sebagai serangkaian peristiwa, logika, dan atas urutan peristiwa, bagian dari peristiwa yang dipilih dan dihilangkan. Selanjutnya, apa sih titik sentral dalam analisis naratif? Yaitu mengetahui bagaimana peristiwa disusun dan jalinan antara satu peristiwa disusun dengan peristiwa lainnya. Analisis naratif bisa digunakan untuk menganalisis film ataupun novel yang dimana alur ceritanya itu mengalir dari awal sampai akhir. Naratif selain tanda juga menganalisis bagaimana alur cerita, seperti story and plot. Story and plot adalah cara untuk menganalisis narasi, di mana plot merupakan apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks, sedangkan story adalah peristiwa yang utuh dari awal sampai akhir peristiwa. Selanjutnya ada karakter dalam narasi. Yang pertama, narasi tidak hanya menampilkan peristiwa, namun juga karakter, di mana karakter merupakan orang atau tokoh yang mempunyai sifat ataupun perilaku tertentu. Masing-masing karakter memiliki fungsi dalam sebuah narasi. Menurut Vladimir Proof, yang menyusun elemen karakter dalam menganalisis narasi.
Baik, poin terakhir dalam pembahasan ini adalah narasi dan oposisi biner. Biner adalah salah satu alat untuk analisis struktur naratif. Gagasan ini diperkenalkan oleh Levi Strauss yang diilhami oleh Ferdinand de Saussure. Posisi biner merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari setiap narasi, karena halayak lebih mudah memahami suatu cerita dengan cara membuat oposisi atau perbandingan berpasangan. Pembahasan terakhir dalam video ini saya akan membahas tentang analisis semiotika. Apa itu semiotika? Semiotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu semeion, yang berarti tanda. Kata semiotika diturunkan juga dalam bahasa Inggris, yaitu semiotics. Nama lain semiotika adalah semiologi. Semiotika pertama kali dikenalkan oleh Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Saussure merupakan seorang ahli bahasa dan linguistik yang pemikiran linguistiknya disampaikan dalam bukunya. Semiotika mempelajari mengenai sistem, aturan, hingga konvensi yang memungkinkan tanda-tanda memiliki arti. Jadi, analisis semiotika berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda. Menurut Ferdinand de Saussure, menjelaskan bahwa dalam mengenali sebuah tanda tidak memerlukan latar belakang sejarahnya. Namun, perhatikanlah bagaimana tanda tersebut digunakan pada saat ini. Saussure membagi dua aliran linguistik, yaitu diakronis dan sinkronis. Yang pertama adalah diakronis, berfokus pada perubahan yang terjadi pada struktur bahasa dan kosakata dari masa ke masa. Contohnya, penggunaan kata sinkronus dan asinkronus. Yang kedua ada sinkronis. Sinkronis menekankan pada struktur bahasa dan cara penggunaannya saat ini dimaknai sebagai apa. Contohnya, seorang perempuan menggunakan jilbab. Jilbab saat ini dimaknai sebagai orang yang solihah. Sedangkan pada masa Soeharto, jilbab ditandai sebagai teroris. Baik, selanjutnya adalah sign atau tanda. Tanda terdiri dari dua aspek, yaitu signified atau penanda dan signifier atau petanda. Baik, yang pertama adalah signified atau penanda. Penanda dapat dimengerti sebagai bentuk ataupun wujud fisik. Signified bisa berupa bunyi, gambar, huruf visual, dan sebagainya, di mana penanda atau signified ini dapat dilihat wujud fisiknya atau dapat dirasakan oleh alat indera manusia. Sedangkan signifier atau petanda merupakan makna yang terkandung dalam pesan dan memiliki konsep, fungsi, dan nilai yang terkandung dalam tanda tersebut. Dengan kata lain, signifier adalah konsep atau arti dari apa yang ditandai. Namun, korelasi antara keduanya bersifat arbitrary atau diada-adakan, karena tidak ada relasi yang sifatnya alamiah antara signified dan signifier. Namun, relasi yang bersifat diada-adakan ini terikat oleh konvensi atau struktur. Baik, pada contoh sign kali ini, saya memberikan sebuah gambar atau konsep yang terlihat pada layar, di mana pada signified ada sebuah gambaran yang berwarna hijau dan coklat, yang biasanya digambarkan sebagai batang dan daun, yang biasa kita sebut dan kita paham dan kita kenal sebagai pohon atau tree dalam bahasa Inggris. Pohon adalah signifier dari gambar atau konsep berwarna hijau dan coklat yang tertampil pada layar. Baik, pembahasan selanjutnya adalah Lang and Parole. Lang adalah sistem abstrak dari bahasa yang terdiri dari aturan-aturan dan konvensi-konvensi yang mengatur pada penggunaan bahasa. Sedangkan parole adalah penggunaan konkret dari Lang dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari Lang and Parole adalah tanda untuk orang yang sudah meninggal dunia. Biasanya di rumahnya akan ditandai dengan bendera yang berwarna kuning.
di beberapa sudut rumah untuk menandakan bahwa ada peristiwa berkabung, yaitu meninggal dunia. Itu adalah contoh dari lang. Sedangkan bendera berwarna kuning tersebut terbuat dari bahan jenis apa atau ukuran sebesar apa adalah contoh dari parol. Baik memasuki penghujung pembahasan serta penghujung video, terutama pada poin terakhir dalam pembahasan analisis semiotika, yaitu pemikiran dari Roland Barthes. Roland Barthes melanjutkan atau mengembangkan pemikiran dari Ferdinand de Saussure dengan memberikan telaah pada interaksi antara teks dengan pengalaman personal serta kultural penggunanya, di mana Roland Barthes juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada perkembangan studi budaya, terkhusus pada tahun 1970-an. Secara khusus, ia membawa metode semiotika pada berbagai fenomena budaya untuk menerangkan argumen bahwa semua teks dibangun dengan tanda-tanda dalam konteks sosial. Inti dari karya Barthes adalah peran tanda dalam menghasilkan makna dan membingkai cara teks untuk dibaca. Dan pemikiran Roland Barthes tersebut dikenal dengan Order of Signification atau tatanan penandaan, yang mencakup primary dan secondary signification, atau yang biasa kita kenal dengan istilah denotasi dan konotasi. Contoh dari pemikiran Roland Barthes dapat digambarkan seperti misalnya seseorang yang memakai pakaian luxury fashion brand seperti merek Gucci atau Dior atau brand-brand luxury brand lainnya dapat memiliki makna sebagai seseorang yang high class dan menunjukkan strata sosial yang tinggi karena hal tersebut memiliki gengsi sebagai pengguna pakaian mahal tersebut. Jadi, apa yang dimaksud Roland Barthes mengenai denotasi dan konotasi tersebut? Menurut Barthes, makna dibentuk oleh denotasi dan konotasi. Denotasi didefinisikan sebagai tingkat makna pertama dan paling sederhana dari sebuah gambar. Sedangkan konotasi didefinisikan sebagai makna yang dapat diatribusikan pada gambar di luar tingkat denotasi yang jelas. Dan dapat lebih singkat dipahami, denotasi adalah makna sebenarnya dari suatu kata, sedangkan konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya atau makna kiasan. Contoh dari denotasi dan konotasi dapat kita lihat pada contoh yang sudah saya berikan pada layar. Sebagai contoh dari kata menumbangkan. Denotasi dari kata menumbangkan adalah tumbang ataupun roboh. Sedangkan konotasi dari kata menumbangkan adalah mengalahkan. Contoh kalimat dari denotasi dan konotasi untuk kata menumbangkan adalah angin puting beliung berhasil menumbangkan pepohonan yang ada di pinggir jalan. Denotasi dari kalimat tersebut bahwa angin puting beliung benar-benar merobohkan pepohonan yang ada di pinggir jalan. Sedangkan contoh kalimat konotasi menggunakan kata menumbangkan adalah para musuh kerajaan A berhasil menumbangkan para prajurit dari kerajaan B pada saat perang. Maksud kalimat konotasi tersebut adalah para musuh dari kerajaan A berhasil mengalahkan para prajurit dari kerajaan B pada saat perang berlangsung. Begitupun dengan contoh selanjutnya, dengan kata membanting tulang, pada denotasi bermakna menjatuhkan tulang dengan keras, sedangkan kata membanting tulang pada konotasi bermakna bekerja keras. Maka secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan semiotika dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kata ataupun kalimat denotasi dan konotasi dari pemikiran Roland Barthes. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.